Baik, selamat siang teman-teman. Ya, senang ketemu lagi setelah sekian lama ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu tokoh politik yang termasuk yang paling populer ya kalau di dunia filsafat, namanya Karl Marx. Kalau teman-teman pernah mendengar ideologi komunis gitu kan. Nah, ini beliau ini yang dianggap sebagai orang yang mempelopori komunisme yang proper begitu, komunisme yang kurang lebih matang begitu ya. Nah, memang kalau kita bicara soal komunisme, kita akan teringat atau mungkin kalau teman-teman pernah melihat film G30 SPKI gitu ya, kita akan teringat pada kengerian-kengeriannya gitu kan. Nah, persoalannya begini teman-teman, kalau kita bicara soal itu, ideologi itu, anehnya meskipun katanya ngeri, ideologi itu pernah menjangkiti 30% penduduk dunia pada masa jayanya dulu, gitu ya. Nah, persoalannya adalah kalau memang ini itu semacam momok yang menakutkan gitu ya, hantu gitu kan. Katanya Marx itu di bukunya awal ini yang kita yang teman-teman akan baca itu ini semacam momok yang menghantui Eropa gitu ya. Nah, kalau ini memang semacam momok atau semacam hantu yang merasuki, kok bisa ini merasuki begitu banyak orang, begitu laku pada waktu itu begitu ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar dengan kritis tentu saja. Saya tidak ingin mendoktrin teman-teman untuk menjadi seorang komunis tentu saja ya. Kita hanya akan belajar ini, tentu saja kita akan mengkritisi juga tentang andaian-andaian apa yang nanti bermasalah ketika kita bicara soal komunisme. Tetapi juga mari kita lihat bahwa ada beberapa hal penting dalam buku yang teman-teman akan baca ini. Termasuk di dalamnya itu ada ide-ide yang sampai sekarang itu menjadi ide penting untuk diterapkan di banyak tempat. Jadi, mari kita tidak kemudian pokoknya anti ini, saya nggak mau belajar sama sekali gitu ya. Mari kita lihat bahwa di sini juga ada aspek-aspek yang bisa kita pelajari, tapi juga ada aspek-aspek yang penting untuk kita kritisi gitu ya. Nah, di sini depan ini ada gambar gitu ya. Gambarnya kurang lebih isinya kan orang-orang yang jadi buruh gitu kan. Nah, maka benar bahwa ini adalah ideologi yang nanti sebagian besar akan menjangkiti orang-orang kecil ya, orang-orang kecil di dalam hal ini adalah pekerja. Sebelum memulai diskusinya, saya ingin teman-teman membayangkan tentang situasi yang dihadapi Marx pada waktu itu. Di sini ada yang pernah melihat film, judulnya itu Charlie and the Chocolate Company. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Ada yang pernah dengar, ada yang belum ya. Nah, Charlie and the Chocolate Company itu di bagian awal filmnya si tokoh itu menggambarkan situasi kerja pada waktu itu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu tahu ya berapa UMR-nya Surabaya, 4, berapa juta ya kalau nggak salah ya. Nah, zaman dulu kondisi buruh itu jauh lebih buruk daripada itu. Gitu ya. Mereka itu nggak punya jaminan kerja macam-macam kayak sekarang. Jadi mereka benar-benar kerja ya cuma jual tenaga gitu ya. Lalu kemudian mereka harus kerja di tempat-tempat yang sangat panas dengan polusi udara yang ngeri gitu ya. Lalu banyak dari pekerja itu yang anak-anak. Jadi anak-anak usia teman-teman ini ya banyak yang bekerja di pabrik-pabrik gitu ya. Nah, karena kondisi kerja yang sangat buruk, upah yang sangat minim, bahkan dalam suatu cerita ya, kalau kamu itu kerja jadi buruh pada waktu itu salah satu lapangan kerja terbesar pada waktu itu ya, itu kamu paling makan sehari-hari itu cuma bisa makan kentang. Kentang itu adalah jenis makanan terburuk di Eropa pada waktu itu. Jadi itu gambarannya ya, hanya bisa makan kentang setiap hari begitu. Sementara orang-orang rebutan untuk dapat kerja, kondisi kerjanya buruk, mereka nggak punya jaminan apapun. Nah, Marx itu adalah orang yang pertama kali berhasil ya untuk membuat orang-orang yang berada dalam kondisi kerja buruk ini untuk melakukan sesuatu, untuk memikirkan sesuatu masa depan yang lebih baik bagi mereka. Ya. Jadi ideologi ini laku kenapa? Karena pada masanya, dengan kondisi pekerja yang sangat buruk kayak gitu, ya siapa yang nggak pengen kondisinya dia berubah, gitu ya.
dengan kondisi yang sangat tersiksa, nggak ada jaminan apapun, harus menyekolahkan anak, bahkan anak-anak ada yang harus bekerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhan dan nggak ada pilihan lain selain itu, maka ya udah ini jadi harapan gitu ya untuk mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Itu awal mula. Kemudian ideologinya Karl Marx ini dibawa oleh seseorang yang bernama Lenin, Uni Soviet ya, Vladimir Lenin, untuk nanti menjadi alat ya untuk melakukan revolusi besar-besaran. Sampai sekarang Rusia dengan Putin ya itu masih menggunakan sistem yang sama. Nanti saya akan minta teman-teman berpendapat gitu ya tentang menurutmu bagaimana sih rezim komunis di Uni Soviet atau di Rusia sekarang gitu ya. Pernah dengar kan berita tentang Putin gitu kan? Atau kalau yang lebih besar atau yang lebih yang lebih mapan lagi itu mungkin komunis Tiongkok ya di Cina dengan Xi Jinping. Menurutmu bagaimana sih komunisme di sana itu? Kan itu kalau Rusia mungkin nggak terlalu besar gitu ya, tapi kalau Cina, nah itu gambarannya. Maka ya sudah, kita mulai saja dengan diskusi ya. Menurutmu kalau kamu melihat situasi beberapa negara komunis yang masih tersisa sekarang gitu ya, Cina, Rusia, apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu dengan apa yang ada di sana? Boleh yang positif, boleh yang negatif. Boleh yang netral. Silakan, Felix. Kalau dilihat dari negara komunis terbesar yang saat ini, yang China itu, masih bisa dilihat China ini juga salah satu negara yang maju, bisa dibilang maju, tapi kesenjangannya juga sangat buruk. Jadi kayak ada beberapa kelompok itu yang memang benar-benar maju, dan juga ada beberapa daerah yang tidak terawat ataupun kurang terawat. Jadi di mana itu anak-anak di sana juga masih ada yang beberapa dipekerjakan sebagai buruh. Ya seperti kondisi-kondisi buruh yang tadi dijelaskan. Sedangkan untuk Rusia sendiri masih, untuk sampai saat ini saya kurang tahu, tapi jika kita lihat dari semacam kekuatan militernya itu cukup bagus, mumpuni. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Belum ada? Baik, ini akan saya pegang untuk nanti di bagian akhir ya teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk mengkritisi dan melihat lagi ada apa dengan komunisme begitu ya. Oke, mau menambahkan silakan. Saya bahas dari sudut pandang yang positif, Pak. Ya, silakan. Negara komunis itu positifnya itu pemerintah itu memakmurkan secara merata rakyat-rakyatnya, terlepas dari mungkin ada pekerjaan di bawah umur, pekerjaan tidak sesuai dengan upahnya, tapi kebijakan pemerintah ini lebih pro ke rakyatnya, Pak. Jadi pro ke rakyatnya dan juga merata, Pak. Oke. Nggak ada perbedaan di otoritasnya lah. Jadi gitu. Terus juga untuk masalah kesehatan dan pendidikan itu juga semuanya pemerintah yang menanggung, Pak. Komunisme positifnya gitu, Pak. Kalau menurut saya pandang dari positifnya ini, Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi ada pemerintah yang di situ menjamin pemerataan gitu ya, kesejahteraan, lalu ada jaminan-jaminan sosial seperti pendidikan gitu ya, kesehatan, itu menjadi bagian dari itu gitu ya. Baik, menarik. Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau belum, saya keep dulu ini. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya untuk yang berikutnya, untuk yang di bagian akhir, untuk melihat lagi, mereview lagi bagian ini. Baik, kalau selama ini kita mengenal Karl Marx itu sebagai perumus ideologi komunis yang sifatnya totaliter, yang serem, yang kalau di film G30 SPKI itu kejam sekali begitu ya. Maka sebenarnya mari kita lihat dulu bahwa dulunya Marx tidak memaksudkan itu gitu ya. Artinya Marx justru berharap melalui ini, melalui programnya dia, melalui idenya dia, kita bisa mencapai keadaan masyarakat yang semakin bagus. Kalau dalam presentasinya teman-teman tadi, dari usulannya teman-teman tadi, ya gambarannya seperti itu. Kita dikelola secara politik gitu ya, oleh pemerintahan yang peduli pada masyarakat, pada rakyat kecil terutama. Harapannya seperti itu. Lalu memeratakan kesejahteraan. Tujuan awalnya itu. Nah, kalau kita bicara soal Marx, maka kita akan bicara soal dulunya ya, sebelum kita ngomong soal komunisme, soal suatu ideologi yang disebut sebagai sosialisme. Sosialisme itu ideologi yang mengutamakan yang sosial daripada yang individual.
kurang lebih begitu ya gambarannya ya. Kalau dalam liberalisme itu kan individualismenya yang kuat gitu kan, bahwa negara menjamin kebebasan gitu kan. Kalau dalam sosialisme, maka negara itu menjamin bahwa keadaan sosial masyarakat itu akan baik secara menyeluruh. Nah, gambarannya seperti itu kalau sosialisme. Nah, sebelum Karl Marx, sudah ada banyak pemikir yang bicara soal sosialisme sebenarnya. Tetapi, apa yang diusulkan terkait dengan sosialisme, itu seolah-olah nggak ilmiah. Jadi ini kayak dongeng gitu ya. Saya membayangkan kita bisa hidup makmur, saling rukun gitu ya, saling menyayangi dan lain-lain. Tapi caranya untuk sampai ke sana gimana itu nggak ada, gitu ya. Dan bagaimana program dari masyarakat yang kayak gini jadi masyarakat yang kayak gitu itu nggak ada. Nah, Marx itu adalah orang yang berusaha untuk merumuskan supaya sosialisme yang indah tadi itu menjadi nyata dengan penelitian-penelitian. Nanti kalau teman-teman mencoba menelusuri itu ya, karyanya Marx itu banyak sekali. Salah satu penulis, kalau kita ngomong soal Karl Marx sebagai penulis gitu ya, yang tulisannya sangat banyak, dari dia muda sampai dia tua gitu ya. Kadang-kadang juga ada perubahan pemikiran, tapi jumlahnya itu yang nggak nguati gitu ya. Saya sendiri pernah menelusuri itu, kumpulan naskahnya Karl Marx itu kalau dijumlahkan itu ada sekitar 70-an. Itu aja kumpulan naskah gitu ya. Buku paling terkenal dari dia itu bukan yang kita bahas hari ini. Yang kita bahas hari ini bukunya yang paling tipis gitu ya. Memang tujuannya itu untuk memperkenalkan pemikiran tentang manifesto komunis gitu ya, tentang komunisme. Tetapi buku utamanya Karl Marx itu adalah buku setebal 1000-an halaman. Judulnya Das Kapital gitu ya, tentang modal. Bukan cuma 1 jilid, ada 3 jilid. Dan banyak bukunya Karl Marx yang kayak gitu ya, beberapa minimal 2 jilid, 3 jilid begitu. Nah itu gambarannya ya, tentang betapa rajinnya Karl Marx itu mengupayakan supaya proyek masyarakat sosialis ini menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan nyata gitu ya. Nah, ini gambar beliau gitu, lahir di Prusia. Prusia itu kalau sekarang ya Jerman gitu ya. Lalu belajar filsafat di Bonn, melanjutkan studi filsafat di Berlin. Dia beberapa kali bekerja di surat kabar, teman-teman. Dan gara-gara tulisan-tulisannya dia itu nakal, dia salah satu pelopor jurnalisme nakal ya. Jurnalisme nakal itu gimana? Kalau kebanyakan jurnalis itu bicara yang aman-aman saja, soal pemerintah, soal politik gitu kan. Karl Marx nggak pernah bicara yang aman-aman. Dia bilang dengan terus terang, pemerintah Prusia itu pada waktu itu ya, itu nggak adil, jelek. Kenapa jelek? Nih loh, pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang hidup dalam penderitaan nih. Nah dia menulis kayak gitu. Dan tahu apa akibatnya? Ya seperti sekarang gitu ya, dia dikejar-kejar. Jadi dia hidupnya itu berpindah-pindah gitu ya, dari Prusia, lalu kemudian pindah ke Paris. Ke Paris itu dia ketemu dengan long last friendship gitu ya, dengan seorang pemilik modal namanya Friedrich Engels. Jadi dia seorang pengusaha besar gitu ya, Friedrich Engels ini, yang punya perusahaan dan berteman dengan Karl Marx. Uniknya, idenya Karl Marx dan Engels itu nantinya sama-sama mengkritisi kapitalisme. Teman-teman tahu kapitalisme kan? Sudah dapat ya, saya rasa ya. Saya nggak perlu menjelaskan. Kapitalisme itu ideologi yang mengarahkan cara berpikir untuk selalu mengumpulkan modal terus-menerus. Gitu ya. Nah, itu kapitalisme. Nah, meskipun Engels seorang pemilik modal, tapi dia mengkritisi kapitalisme. Itu uniknya. Lalu pindah ke Brussels, Swiss, dan pada akhirnya pindah ke London. London itu dia dinaungi oleh Engels. Jadi sepanjang hidupnya itu yang membiayai hidupnya Marx itu Engels gitu ya. Karena dia hidup dikejar-kejar dan susah untuk cari kerja yang sesuai dengan keahliannya, ketika dia sering kali melontarkan kritik-kritik keras gitu ya pada pemerintah, pada penguasa, pada pemodal yang serakah gitu ya. Nah itu yang terjadi pada dia, hidup dalam pelarian. Kalau nanti teman-teman coba buka biografinya ya,
saya bisa bilang bahwa Karl Marx ini salah satu filosof paling ngenes nasibnya gitu ya. Ketika dia meninggal itu nggak banyak yang datang ke pemakamannya. Selama hidupnya dia juga mengalami anaknya itu ada yang meninggal karena nggak tahu kekurangan gizi atau mungkin tipes gitu ya, yang dia nggak bisa untuk menjangkau cara mengobatinya bagaimana. Itu gambarannya ya. Jadi kurang lebih itu sejarah hidupnya. Ini adalah gambaran tentang Marx tua yang di atas itu, Engels yang di bawah ini. Kalau nanti teman-teman ngobrol dengan teman-teman buruh di Surabaya, mereka berdua itu dikenal dengan sebutan Mbah Jenggot. Gitu. Jadi karena jenggotnya yang tebal itu ya. Baik, ide Karl Marx yang paling menonjol itu bisa teman-teman baca di teks yang ada di depan teman-teman, di bagian yang di-highlight. Oke? Nah, masuk di situ, apakah dari teman-teman ada yang mau membacakan dan mencoba untuk nanti? Ya, silakan. Salah satu tolong membacakan. Nggak harus mengartikan, membacakan dulu. Kalau syukur-syukur bisa mau mencoba mengartikan, silakan. Ya, yang itu, kalimat pertama. Kalimat apa yang di-highlight itu, yang dua paragraf itu. The story of all hitherto existing society is a story of class struggles. Free man and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guildmaster, and the journeyman in the world, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended either in a revolutionary reconstitution of society at large or in the common ruin of the contending classes. Oke, terima kasih Dikto. Sekalian coba kira-kira itu ngomong soal apa gitu. Bahasa Inggrisnya nggak biasa ya. Baik, itu adalah gaya menulisnya Karl Marx. Sedikit mengandung unsur dia kayak mengajak kita gitu ya. Ya, persuasi kita untuk lebih kuat memasuki apa yang dia pikirkan gitu. Kira-kira ada yang mau mencoba nggak? Itu maksudnya apa gitu ya? Kata-katanya kan agak susah gitu ya. Nggak perlu takut salah, coba dulu aja. Itu kurang lebih ya topiknya, ini clue-nya tentang sejarah. Satu tentang sejarah, dua tentang apa yang disebut sebagai kelas sosial. Sejarah dan kelas sosial. Ya, silakan Felix. Felix mau mencoba. Sejarah sejarah sosial yang telah ada, yaitu mengenai sejarah class struggles. Iya, kayak apa sih nama bahasa Indonesianya? Class struggles, kayak bukan kayak itu loh, kesenjangan sosial. Nah ya, kesenjangan sosial. Di sini freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, kayak di kata lain sang oppressor dan yang teropres ini selalu berdiri di hadap-hadapan antara satu sama lainnya, membawa semacam yang awalnya itu tak terganggu, terus kemudian tersembunyi, dan kini akhirnya secara terang-terangan sebuah perkelahian yang setiap kalinya berakhirnya itu kepada revolusioner rekonstruksi mengenai society, sama atau common ruin in contending classes. Apa sih bahasa Indonesianya?
Aku bingung kalau jelasin ke bahasa Indonesianya, tapi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Ada yang mau menambahkan atau menyimpulkan dari apa yang dipresentasikan Felix? Gambarannya kurang lebih terkait dengan perjuangan kelas. Jadi kalau kita ngomong soal sejarah, kita akan selalu melihat bahwa di sana itu sejarah itu terkait dengan sejarah konflik ternyata. Konflik antara apa? Konflik antara orang-orang yang merasa tertindas dan yang menindas. Nggak tahu nanti yang menang siapa, tapi selalu ada konflik. Gitu ya. Kita ngomong soal revolusi. Coba bayangkan di sini ini teman-teman dipimpin oleh Pak Datu misalkan, atau Felix misalkan. Felix ini seorang yang sangat kaya, sementara teman-teman itu semua hidupnya menderita dan sepenuhnya harus tunduk pada Felix misalnya. Kira-kira terima nggak teman-teman? Nggak terima ya. Nah itu yang terjadi dalam situasi masyarakat. Dalam banyak situasi masyarakat kita akan ketemu dengan kesenjangan semacam ini. Baik itu antara raja dan rakyat, raja yang serakah dan rakyatnya misalkan, antara tuan dan budaknya, antara para pedagang dan orang-orang yang menjadi pegawainya, yang seringkali kesenjangannya sangat tinggi, yang itu selalu menuju pada konflik. Yang dia sebut sebagai revolusi itu adalah momen konfliknya ini. Lalu, pasca konflik, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah restrukturisasi, atau kalau di sini disebutnya sebagai semacam rekonstruksi gitu ya. Kita membentuk ulang tatanan yang lebih baik daripada tatanan sebelumnya. Oke? Lalu, pertanyaannya sekarang, apakah sekarang kita masih ada dalam situasi yang sama atau beda? Menurut teman-teman, kita masih ada dalam konflik itu enggak? Atau masih ada dalam kesenjangan itu enggak? Ya, kalau teman-teman rajin membaca tentang apa namanya sosial ekonomi ya teman-teman ya, teman-teman akan ketemu dengan the 1%. The 1% itu siapa? Orang-orang yang sangat kaya gitu ya, sehingga bisa menguasai 40%-an aset dunia, bayangkan. Ya, ngeri kan itu kan? Nah itu menunjukkan kesenjangan yang luar biasa. Sementara di bawah mereka itu ada begitu banyak pekerja yang mungkin nggak semuanya sejahtera. Gitu ya. Nah, coba lihat di halaman berikutnya. Baik, ada kata-kata yang perlu saya jelaskan dulu. Di situ disebut sebagai bourgeois. Apa itu bourgeois? Nggak tahu. Belum pernah dengar ya kata itu ya. Baik. Sebenarnya kalau kita ngomong soal bourgeois itu maknanya panjang ya teman-teman ya. Tapi kurang lebih kalau dalam masa itu ya, yang dimaksudkan Karl Marx itu adalah bourgeoisie itu terkait dengan kepemilikan modal. Orang-orang yang menjadi pemilik modal, orang-orang yang menjadi tuan tanah, itu adalah para bourgeois. Nah, masyarakat saat itu disebut sebagai masyarakat bourgeois karena kenapa? Yang banyak menjadi menentukan keadaan masyarakat itu mereka. Jadi itu sebenarnya merupakan bentuk masyarakat yang menjadi rekonstruksi atau bentukan ulang dari masyarakat sebelumnya. Jadi sebelum itu ada yang disebut sebagai tatanan masyarakat feodal. Feodal itu kayak Jawa zaman dulu. Gimana itu? Ada para bangsawan gitu ya, orang-orang keraton, orang-orang yang punya gelar bangsawan, itu yang menguasai banyak hal. Persoalannya adalah ketika mereka menguasai banyak hal, itu ada banyak yang tidak adil kemudian. Ketika ada pedagang misalkan mau berdagang di wilayah mereka, mereka yang akan menentukan harganya dan macam-macam halnya. Nah, masyarakat bourgeois itu adalah masyarakat yang merupakan bentuk pengembangan dari feodal. Jadi idenya begini, kalau masyarakat feodal itu nggak adil, bikin perdagangan nggak jalan gara-gara kebijakan yang nggak masuk akal gitu ya, karena para bangsawan itu kan memutuskan seenaknya gitu ya, maka sebaiknya kita bikin tatanan masyarakat yang membebaskan perdagangan. Ya, negara itu nggak boleh campur tangan atau kerajaan itu nggak boleh campur tangan pada urusan dagang. Biarkan hukum pasar yang berlaku. Adam Smith sudah pernah dapat belum ya? Sudah ya? Nah itu.
dari Adam Smith, Anda belajar tentang bagaimana hukum pasar itu berlaku. Nah, kurang lebih masyarakat borjuis digambarkan pada masyarakat yang sekarang kita bisa berdagang dengan bebas tanpa harus dipotong pajak tinggi oleh si para bangsawan itu. Tanpa harus kemudian ada larangan-larangan untuk komoditas itu datang ke sini atau harus pakai ini misalnya. Semuanya serahkan pada pasar. Ada pembebasan nggak di situ? Ya, itu membuat perdagangan semakin maju. Tapi pertanyaannya kemudian, setelah perdagangan maju, kira-kira masalahnya selesai nggak? Ternyata enggak. Ketika para pedagang ini kemudian menjadi para pemilik modal yang besar, ternyata yang muncul adalah konflik kelas yang baru. Kalau dulu itu antara para feodal dengan para pedagang, penguasa feodal dan pedagang, sekarang antara pedagang dan para pekerjanya. Ya, ternyata ada masyarakat yang jadi pekerja di situ. Lalu kemudian setelah masyarakat pedagang itu muncul, segera berkembang industri yang muncul pabrik-pabrik juga. Yang dulunya jadi pedagang, yang sudah memiliki modal kuat, dia akan bermain dengan industri, bikin perusahaan tekstil, manufaktur macam-macam gitu ya. Nah, lalu kemudian di situ juga ada pekerja. Nah, yang dulunya itu mereka kerja di sawah, nggak punya lahan gitu ya. Sekarang mereka berbondong-bondong ke kota untuk menjadi buruh industri. Dan ternyata terjadi konflik yang sama dengan masa sebelumnya. Ternyata rekonstruksi sosial yang dibuat oleh kaum borjuis itu nggak selesai sampai di situ, karena menghasilkan konflik baru. Nah, ini gambarannya ya tentang bagaimana masyarakat feodal itu dulunya seperti itu gambarannya. Lalu kemudian di gambar itu tentang bagaimana para pemilik modal itu ternyata juga berkonflik dengan orang-orang yang menjadi pekerja gitu. Lalu dari situ muncul yang disebut sebagai kelas sosial. Apa itu kelas sosial? Ini bukan kelas seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Tapi kelas ini memang soal jenjang dalam masyarakat. Ada yang disebut sebagai kelas upper class atau kelas yang ada di atas, yang menjadi penentu, yang menguasai, dan ada kelas yang ada di bawahnya. Nah, kelas ini biasanya dicirikan dengan beberapa hal terkait dengan kepentingannya. Dalam masyarakat borjuis, kira-kira kelas yang muncul kelas apa saja? Kelas pemilik modal dan kelas, kalau ada pemilik modal maka ada pekerja. Dari yang dulunya itu ada masyarakat feodal gitu ya, bangsawan, lalu pedagang, lalu para budak dan lain-lain. Sekarang di masa modern itu yang muncul semuanya akan terfokus pada dua kelas itu. Apa itu? Pemilik modal dan pekerja. Masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Di bagian yang belakang itu ada panjang banget, nggak usah dibaca gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau baca sendiri, silakan dibaca. Itu kurang lebih gambarannya ya, tentang bagaimana kepentingan antara pekerja dan kepentingan pemilik modal itu nanti akan sangat berlawanan. Kita akan bicara itu nanti tapi kurang lebih nanti akan ada konflik kepentingan di situ. Sehingga menurut ramalannya Marx, suatu saat ini akan meledak jadi revolusi. Terjadi di Rusia, terjadi di mana lagi, Cina, tapi nggak terjadi di banyak tempat. Di Indonesia gagal, di Eropa gagal, beberapa tempat yang lain juga gagal. Tapi pernah direncanakan dan pernah berhasil di beberapa tempat. Oke, di sini ada kelas buruh, dan kelas ini adalah golongan sosial yang memiliki kedudukan spesifik dalam proses produksi. Oke. Kita akan bicara Karl Marx, kita bicara juga soal kegiatan ekonomi yang pada waktu itu pusatnya ada di produksi. Apa itu kegiatan produksi? Ya, kegiatan untuk menjadikan barang-barang mentah menjadi komoditas. Dari yang dulunya itu kayu menjadi mebel. Dari yang dulunya itu besi menjadi rel kereta api. Itu yang disebut sebagai kegiatan produksi. Dari bahan mentah menjadi bahan jadi.
Di situ yang perlu teman-teman sadari ya, bahan mentah itu punya nilai. Lalu setelah diproduksi, nilainya tambah atau kurang? Tambah. Itu kenapa kemarin kalau kita bicara soal nikel di Indonesia, lalu Freeport, ya kita nggak mau ekspor mentah lagi karena harganya sangat murah. Kalau mau ya kita olah di sini gitu kan, supaya nanti harganya komoditasnya jauh lebih tinggi daripada ketika dia berupa bahan mentah. Nah itu melalui proses produksi dulu dong di sini, jangan yang mentah gitu ya. Nanti keenakan kamu dapat barang murah. Nah itu gambarannya ya. Nah kalau kita bicara soal proses produksi ini, kelas tadi menggambarkan tentang bagaimana peran mereka. Kira-kira perannya kelas borjuis apa? Pemilik modal itu perannya apa? Kalau dalam kerja proses produksi, ya dia yang memiliki proses produksi ini, dia yang memiliki alat-alatnya, gitu ya, dia yang menguasai. Nanti kalau misalkan ini jadi produksinya, yang memiliki hasil produksinya siapa? Pemilik modal. Oke. Sementara kelas pekerja perannya apa? Iya dia nanti akan menjual tenaganya, gitu ya, karena dia nggak punya modal. Yang dia jual apa? Tenaganya. Mungkin kalau sekarang juga pikirannya, gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat supaya barang-barang tadi yang diproduksi tadi itu jadi barang yang semakin bernilai dalam hal komoditas. Oke ya, terus ya perannya ya di sini ya. Nih gambarannya. Yang kiri itu proletariat, yang kanan itu borjuis. Yang kiri itu pakai okol, pakai tenaga, yang kanan pakai kepemilikan. Ya, kalau dia punya uang ya dengan uangnya itu dia menggerakkan semuanya itu. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya menjadi milik pemilik modal. Oke. Nah, menurut Karl Marx, hubungan semacam ini disebut sebagai hubungan penghisapan. Tapi penghisapannya beda dengan penghisapan di masa feodal dan perbudakan. Kalau di masa feodal dan perbudakan itu, yang namanya hubungan penghisapan dan penguasaan itu wujudnya adalah pemaksaan fisik. Budak itu kalau nggak mau nurut sama tuannya, yang dilakukan apa? Dicambuk. Zaman dulu gitu. Ditaklukkan secara fisik. Tapi dalam masyarakat kapitalis, hubungan penghisapannya itu lebih halus. Kok bisa lebih halus? Karena kalau mereka nggak ngelakuin, mereka yang rugi, meninggalnya saya hidup sendiri. Ya, persoalannya para pekerja ini kan nggak punya pilihan lain nih selain menjual tenaganya untuk dapat upah. Silakan. Oke ya, jadi ini gambarannya ya. Nanti hasil kerjanya sebanyak apapun itu akan jadi miliknya pemilik modal. Si pekerja mendapatkan upah. Yang menentukan upah siapa? Dulunya harusnya ini jadi hubungan dialektis gitu ya, hubungan dialogis. Tapi kalau kita lihat pemilik modal jauh lebih berkuasa untuk menentukan upah daripada si buruh. Itu kenapa sekarang kalau teman-teman lihat ada UMR, lalu teman-teman lihat ada standar upah minimal, kira-kira idenya siapa tuh? Atau kira-kira terinspirasi dari apa? Ya ini, untuk memproteksi pekerja supaya nggak diperlakukan semena-mena. Ya, meskipun di sini mungkin nggak semuanya itu sudah mendapatkan UMK yang layak itu atau upah yang layak, tapi minimal itu untuk memproteksi gitu ya. Nah, salah satunya karena ini, karena dulunya hubungan kerjanya itu sangat tidak adil. Oke, kekuasaan feodal yang dulunya itu bentuknya adalah kebangsawanan gitu ya, gelar simbolik, sekarang berubah menjadi penguasaan modal. Gambarannya seperti itu ya. Si pemodal itu ngasih upahnya itu kayak wortel gitu ya digambarkan, tapi dia menyembunyikan daging yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Nah, harapannya
ada relasi yang adil gitu kan, tapi pada kenyataannya enggak. Para pemilik modal itu punya kekuasaan untuk memecat para pekerja, menutup pabrik, dan bisa memaksa kaum pekerja untuk terus bekerja. Relasi kekuasaannya, kalau dulunya itu berupa gelar-gelar, bangsawan, rakyat biasa, tuan, budak, gitu kan? Sekarang enggak. Relasi kekuasaannya itu diperantarai oleh uang, diperantarai oleh kepemilikan. Kalau aku punya uang lebih, maka aku lebih berkuasa dari. Kenapa? Karena aku bisa menggerakkanmu dengan uang. Itu gambarannya. Oke. Hal berikutnya, dalam masyarakat kapitalis, sebenarnya ada satu persoalan yang manusiawi. Ketika pemilik modal pun sebenarnya punya semacam masalah psikologis ya. Yaitu apa? Fetisnya pada komoditas. Jadi dia seolah-olah hidupnya itu ada untuk memuja modal. Demi modal. Mengejar modal. Oke? Kalau kemarin teman-teman belajar mengenai Herbert Marcuse, itu nanti yang disebut sebagai masyarakat Kemarin nggak nyampe. satu dimensi. Gitu ya, gambarannya ini sama. Masyarakat yang melulu mengejar modal terus-menerus. Jadi kalau teman-teman berpikir, si tuan tadi, si pemilik modal tadi, itu adalah orang yang bebas. Enggak. Dia orang yang diperbudak oleh modal. Jadi yang menguasai sistem kita itu siapa? Kalau kapitalisme. Enggak ada orangnya. Yang menguasai itu pengejaran modal. Masuk akal nggak? Harusnya nggak masuk akal gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Orang rela untuk bunuh-bunuhan. Bisnis itu sampai bener-bener mati-matian gitu ya, saling membunuh. Para pekerja dipaksa kerja sekeras mungkin sampai dia sangat menderita. Demi apa? Demi modal. Kalau sudah dapat modal, nanti tujuan hidupnya apa? Modal yang lebih besar lagi. Kalau sudah dapat modal lebih besar lagi, tujuannya apa? Modal yang lebih besar lagi. Terus nggak ada habisnya. Itulah sistem kita. Nah, di sini nanti model produksinya dulunya itu kan kalau orang bekerja itu tujuannya adalah untuk mengubah sesuatu untuk dirinya. Gampangannya gini, kalau di sini ada lahan kosong, lalu kemudian ada bibit tanaman, saya akan menanam itu untuk nanti tujuannya apa? Dimakan sendiri, gitu kan? Kalau dulu orang ketika dia butuh meja atau butuh tempat tidur, dia akan bikin sendiri, tebang pohon, lalu kemudian motong sendiri, lalu dia pakai sendiri. Nah, sistem ekonomi sekarang itu mengandaikan ada perantara, ada spesialisasi kerja. Maka saya ketika bikin meja, bukan hanya untuk saya sendiri, tapi nanti akan bisa saya tukarkan dengan makanan enak yang dibikin oleh Frame misalnya. Bisa saya tukarkan. Ini yang disebut sebagai sistem tukar dulunya ya. Lalu kemudian hubungan tukar-menukar ini sekarang diperantarai oleh uang. Dulunya oleh emas, sekarang oleh uang. Nah, itu gambarannya ya. Nah, dengan demikian, simbol terkuat dalam pertukaran itu adalah uang, gitu ya. Dan ini menjadi komoditas yang sangat juga penting ya dalam masyarakat kapitalis. Semua orang mengejar ini. Padahal kalau dipikir-pikir teman-teman, sekarang bentuknya uang itu apa? Digit doang. Dulu emas itu masih ada wujudnya, masih ada nilainya langsung gitu ya. Sekarang benar-benar digit doang. Kalau ada uang kertas itu sudah sangat mengurangi nilai sebenarnya gitu ya, nilai. Itu hanya nilai simbol aja yang disepakati gitu kan. Sekarang dengan digit aja. Dengan perdagangan online itu kita beriman pada angka-angka yang ada di situ sebenarnya. Karena kita menyepakati itu bernilai gitu kan. Kalau dipegang oleh OVO, GoPay,
Shopee Pay atau rekening gitu ya. Itu sesuatu yang kita sepakati bahwa itu berharga. Tapi persoalannya, kalau teman-teman belajar mengenai kripto misalnya, itu pusing gitu. Karena di balik kripto itu nggak ada apa selain sistem dan kepercayaan. Iya kan? Kalau dulunya itu tukar menukar itu juga ada ya, pisang tukar dengan meja misalnya. Sekarang dulunya melalui uang, sekarang melalui digit-digit itu, dan menjadi semakin abstrak. Tapi semua orang mengejar itu sebagai komoditas. Proses perekonomian melalui pertukaran itu seolah-olah memiliki kehidupan yang terpisah dari kebutuhan dan keputusan manusia. Kalau dulu orang itu mengejar sesuatu karena dia butuh, fetisisme komoditas itu membuat orang mengejar sesuatu karena sesuatu yang bisa diperpikirkan, nggak masuk akal. Ya, kadang-kadang kita nggak butuh pun beli. Dan ini menjadikan manusia telah menjadi suatu komoditas yang diperjualbelikan pada akhirnya. Dan ketika dia melihat tubuhnya sendiri itu adalah sesuatu yang nanti akan bernilai komoditas. Ketika dia melihat otaknya sendiri, otaknya itu adalah komoditas. Kalau teman-teman sekolah, tujuannya nanti apa? Otaknya jadi komoditas gitu ya. Kalau teman-teman bekerja keras gitu ya, fitness lalu kemudian mempercantik diri atau memperkeren diri gitu ya, tujuannya apa? Jadi komoditas juga. Itu cara melihat gitu. Yang penting cuan gitu kan. Cuanisme. Nah, persoalannya itu membuat apa yang disebut sebagai alienasi. Pekerjaan di zaman sekarang sama dengan kerja itu sama dengan apa? Ya, kerja itu kalau sekarang semua orang bilangnya cari uang. Persoalannya adalah dulu ada suatu masa di mana makna kerja itu nggak sekedar cari uang. Tapi apa? Itu sebagai ekspresi diri, ekspresi kemampuanku sebagai manusia, perwujudan diriku, aktualisasi diri kalau kata orang. Maka yang hasilnya apa? Karya-karya seni misalnya. Tapi bekerja di masa kapitalis itu sama dengan cari uang. Maka apapun dilakukan sehingga muncul orang-orang seperti Doni Salmanan. Iya kan? Atau Doni Salmanan ya. Jadi beberapa saat yang lalu itu ada binomo misalkan trader yang ternyata abal-abal menjanjikan uang yang sangat besar, tapi ternyata uang itu untuk dirinya sendiri. Muncul orang-orang seperti para koruptor yang ketika bekerja di DPR tujuannya apa? Bukan lagi fokus pada tujuan kerjanya untuk menghasilkan pemerintahan yang baik misalkan, tapi untuk cari uang. Itulah ciri masyarakat kapitalis. Ketika semua pekerjaan dimaknai melulu soal cari uang. Padahal kerja itu dulunya selain untuk aktualisasi diri juga punya fungsi sosial. Seorang dokter pada masa COVID misalkan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dia menjamin kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Bukan hanya soal uangnya. Bahkan dokter pada masa itu keren loh ya. Kenapa keren? Dia rela untuk mengorbankan dirinya, siap untuk tertular demi untuk kesehatan masyarakat. Sehingga banyak yang mundur, kuat gitu ya. Tapi banyak juga yang bertahan. Nah itu contohnya, bagaimana makna kerja itu dulunya punya fungsi sosial, bukan sekedar cari duit. Ketika saya menjadi guru misalkan, lalu kemudian saya mengajar seperti ini, punya fungsi sosial nggak? Iya, yang penting bukan hanya gaji saya, tapi adalah kita menghasilkan orang-orang yang lebih pandai, yang lebih berkarakter dan lain-lain. Tujuannya itu. Maka seiring dengan kapitalisme,
masyarakat manusia jadi teralienasi dari dirinya sendiri dan pekerjaannya. Ketika dia cari kerja, yang penting apa? Uangnya. Itu kenapa dulu pada waktu Gojek pertama kali muncul, teman-teman, ada banyak dokter, dosen, guru yang alih profesi dari Gojek, jadi Gojek. Kenapa? Karena pada waktu itu Gojek uangnya lebih banyak. Itu yang terjadi. Tapi sekarang bagaimana? Ini yang penting, yang sering nggak kita lihat. Bahwa fungsinya itu bukan hanya soal uangnya, tapi masyarakat. Nah, dalam alienasi, orang menjadi terasing dari dirinya, dari pekerjaannya, dari hasil kerjanya. Meskipun saya mati-matian bikin suatu alat, ya, sepatu yang bagus, nanti sepatu itu dalam konteks masyarakat kapitalis bukan lagi milikku, tapi miliknya ya pemilik modalnya. Ya. Itu membuat pekerjaan itu rasanya jadi berat, teman-teman. Pekerjaan itu menjadi rasanya mengasingkan diriku. Kalau aku kerja, rasanya jadi pengennya apa? Cepat pulang, libur. Karena apa? Ya itu enggak sesuai dengan diriku sendiri. Ya. Kerja itu menjadi sesuatu yang mengasingkan aku dari diriku. Enggak aku banget. Ini alienasi bentuknya ya. Ada alienasi dari hasil kerja tadi. Seorang pekerja, seorang buruh, ketika dia bekerja, kadang-kadang hasilnya sangat banyak, teman-teman. Tapi nanti itu jadi miliknya pemilik modal. Dia hanya akan mendapatkan upah yang sedikit dibandingkan dengan hasil kerjanya. Nike tahun 2001 pernah ramai sekali itu ya. Para pekerja itu cuma diupah 9.000 per hari. Padahal 9.000 itu kalau buat beli sepatu cuma dapat apa? Talinya aja. Padahal dia sehari itu bisa menghasilkan berapa sepatu. Gitu kan? Itu kesenjangannya, teman-teman, antara upah dan hasil kerja. Alienasi dari proses produksi. Ketika dia bekerja, karena ini bukan keinginannya, tujuannya tarik uang, dia nggak jenak ketika kerja. Dia inginnya cepat pulang. Alienasi dari kemanusiaan. Kerja itu dulunya adalah ekspresiku sebagai manusia. Kalau aku bekerja, aku senang bekerja. Karena itu bentuk aktualisasi potensiku, bakatku. Ya. Tapi dalam masyarakat kapitalis, aku terasing dari kemanusiaanku sendiri. Karena aku bekerja hanya demi uang dan kenikmatan. Padahal intinya manusia itu bukan uang dan kenikmatan, tapi kebahagiaan dan aktualisasi dirinya. Gitu ya. Alienasi dari orang lain. Karena ketika bekerja, relasiku dengan orang lain itu adalah relasi saling membutuhkan dalam konteks komoditas. Maka aku berhadapan denganmu itu ya seperlunya aja. Bukan lagi relasi yang tulus. Bahkan seringkali relasi persaingan. Orang-orang dalam pekerjaan, kalau teman-teman dengarkan cerita orang tua misalnya, itu banyak loh yang saling bunuh-bunuhan atau saling mematikan karir satu sama lain. Karena dianggap saingan kerja gitu ya. Dan pada akhirnya, itu memunculkan alienasi dari diri sendiri. Dalam masyarakat kapitalis, aku nggak lagi kenal diriku. Karena aku hanya mengikuti satu keinginan yang sama. Semuanya sama. Apa itu? Cuan. Ekspresi diriku yang otentik, yang sejati, ketemu. Lanjut. Nah, saya akan skip, lompat. Jadi ini relasi penguasaannya ya. Bagaimana penghisapan terjadi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di presentasi. Nanti yang jelas itu menimbulkan kesenjangan dan situasi konflik. Konflik terjadi karena kepentingan antara pemilik modal dan buruh itu beda banget. Pemilik modal inginnya apa? Ya cuman sebanyak mungkin. Maka kalau perlu gaji buruh seminimal mungkin. Oke? Sementara pekerja karena dia terasing dalam kerja, pengennya apa? Gajinya besar dan kerjanya dikit. Ya, karena dia nggak menikmati pekerjaannya. Dan itu bukan miliknya. Nah, karena konflik kepentingan ini, Marx meramalkan akan terjadi revolusi. Revolusi antar kelas ini. Dan revolusi ini nanti akan menghasilkan masyarakat baru yang benar-benar bebas. Yang dia sebut sebagai masyarakat tanpa kelas. Bukan karena kelasnya kosong ya.
dan gak ada kelas gitu. Tapi masyarakat yang benar-benar tanpa hierarki, tanpa tingkat-tingkatan. Kita semua setara, kita semua bebas, ekspresi-ekspresi kerja kita bebas. Cita-citanya indah banget kan. Ya, nanti dalam manifesto komunis misalkan, itu ide-ide Karl Marx tentang gambaran masyarakat, tatanan masyarakat politik gitu ya, politik masyarakat ketika nanti terjadi pasca revolusi. Gambarannya masyarakatnya seperti itu kurang lebih. Ada beberapa poin yang menarik, saya rasa yang bisa kita highlight. Misalkan soal pendidikan. Apa idenya tentang pendidikan tadi? Ya, Khususnya nama. ya, diterapkan di mana? Sekolah negeri. Ya. Oke. Jadi salah satu ide paling awal tentang penggratisan sekolah itu dari ya. Lalu kemudian nomor 2. Kira-kira maksudnya apa itu? Pajak pendapatan yang bertahap Ya maksudnya pajak pendapatan bertahap itu bagaimana? sesuai dengan pendapatan. Jadi Oke. kalau pendapatannya besar, pajak yang besar. Oke, menarik ya. Ya. Kalau seseorang itu memperoleh pendapatan, maka pendapatan itu sebenarnya pendapatannya dia sendiri atau bukan? Katakanlah seorang CEO. Seorang CEO perusahaan apa ya? Perusahaan mobil listrik misalkan. Ketika dia dapat pendapatan itu, pendapatannya dia sendiri atau bukan? Sebenarnya enggak. Tapi dalam masyarakat individualis kapitalis, kalau saya punya gaji, yaitu gaji saya tahu. Hasil saya, suksesan saya. Saya. Tapi jangan lupa bahwa apa yang jadi pendapatan itu ditopang oleh banyak hal. Para buruh, infrastruktur, komoditas langsungnya, atau bahan mentahnya. Yang itu semua bukan milik dia semuanya ya dulunya ya. Bukan sesuatu yang hanya secara individual dia miliki. Tapi ada unsur sosial di situ. Maka, kalau kamu mendapatkan banyak pendapatan, usulannya Karl Marx adalah ya share untuk masyarakat. Ya, semakin besar pendapatanmu, ya semakin banyak yang kamu share untuk masyarakat. Gitu. Ya, model ini sebenarnya juga masih berlaku sampai sekarang di beberapa negara Eropa, tapi bukan dengan sistem komunis ya, tapi disebut sebagai welfare state. Di Eropa itu ada beberapa negara yang pajaknya bisa sampai 60%, teman-teman. Tapi mereka percaya betul pada pemerintah, karena nanti 60% ini akan kembali dalam wujud apa? Ya kalau saya sakit, saya nggak perlu takut untuk diperlakukan buruk karena pakai BPJS misalnya. Kalau saya mau sekolah, sekolahnya di mana saja, sudah pasti pemerintah akan support misalnya. Ya, itu yang menjadi imbal baliknya. Jadi, saya nggak khawatir gajinya yang saya dapatkan itu take home-nya mungkin kecil gitu ya. Tapi hidup saya terjamin. Ya, itu yang didapatkan. Nah, dari sini kita akan membuat semacam catatan akhir kecil ya. Di sini kita akan bicara soal beberapa highlight, kesimpulan, dan kritik nantinya. Ide awal Marx sebenarnya mulia nggak teman-teman? Nah, mulia, gitu ya. Itu untuk membebaskan manusia. Lalu di sini nanti mewujudkan manusia yang nggak terasing, gitu kan? Nah, lalu di sini dia mendorong perjuangan-perjuangan yang nantinya akan berefek langsung pada terjadinya sistem komunis di Uni Soviet terutama. Nah, Marx itu merupakan orang yang memberikan pendasaran ilmiah pertama bagi terciptanya masyarakat sosialis yang indah tadi. Tapi kita harus melihat bahwa nanti ada beberapa persoalan. Marx sangat laku pada waktu itu. Kenapa? Sangat banyak yang mengaguminya. Kenapa? Karena Marx lah orang pertama
yang memberikan tempat mulia pada para pekerja, pada orang-orang yang berkeringat, pada orang-orang yang lusuh di lapangan. Menurut Marx, kalau kita ngomong soal Candi Borobudur, tahu ya? Candi Borobudur itu bikinannya siapa? Nah, kita tahunya dinasti Sailendra gitu ya, atau Raden siapa gitu. Tapi sebenarnya di situ ada orang-orang yang setiap hari ngangkuti batu tuh, yang bekerja siang malam mungkin sampai menetes-netes keringatnya untuk menciptakan keajaiban itu. Kalau kita bicara soal Burj Khalifa, atau apa bangunan yang sekarang di Indonesia sedang populer itu apa? Saya nggak tahu ya. Atau mall itu ya. Itu milik siapa? Milik Ciputra bukan? Iya, milik Ciputra. Tapi jangan lupa bahwa di situ ada keringat orang-orang yang setiap hari penekan gitu ya, manjat-manjat tinggi itu dengan meresikokan nyawanya, dengan berkeringat untuk membuat itu mungkin. Nah, Marx pada waktu itu menjadi sangat laris karena dia memberikan perhatian pada orang-orang yang dulunya nggak pernah dianggap. Ya, dulunya nggak pernah dianggap kan. Ya udah, mereka hanya remahan-remahan rempeyek atau apa nggak tahu gitu ya. Yang menjadi pelengkap aja, pelengkap penderita aja. Menderita iya, dapat nama nggak? Ya, Marx yang pertama kali memberikan tempat bagi mereka. Dan ini saya rasa ya menarik ya, bahwa perhatian pada orang kecil itu menjadi sesuatu yang seharusnya juga kita beri. Lalu kritiknya teman-teman, persoalannya begini. Ketika kita bicara soal gerakan-gerakan komunis, tujuan awalnya kan mulia tuh. Sayangnya, yang dulunya itu tujuannya komunisme itu adalah masyarakat tanpa kelas, pada kenyataannya itu membentuk kelas baru, teman-teman. Teman-teman pernah mendengar apa yang terjadi pada Jack Ma? Atau beberapa artis Hong Kong ya, beberapa atlet juga. Ya, mereka dibungkam, diburu, dan sekarang kita nggak tahu di mana gitu ya. Jack Ma mungkin sudah ada, tapi nggak begitu kelihatan lagi gitu ya, nggak seperti dulu. Teman-teman tahu apa yang terjadi pada pejabat Rusia kemarin yang menentang perang Rusia Ukraina? Hilang semua. Barusan aja ada mahasiswa yang ribuan itu demo, ribuan juga yang ditangkap. Artinya pemerintahan ini adil nggak, teman-teman? Enggak. Gitu ya. Ternyata ada kelas baru di situ. Salah satu kelemahan terbesarnya komunisme itu adalah tumpuannya pada partai. Gitu ya. Mereka berharap partai itu bisa menyelesaikan semua masalah manusia. Pada kenyataannya, enggak. Tahun 90-an, zamannya Gorbachev ya. Runtuhnya tembok Berlin itu ditandai oleh juga kegagalan distribusi dalam sistem komunisme. Ternyata partai komunis saja, pemerintahan itu saja nggak cukup untuk bisa menghandle keseluruhan kebutuhan masyarakat. Itu kelemahan besarnya komunisme. Hasilnya apa? Pemerintahan yang totaliter. Yang seringkali, kalau kita pernah mendengar sejarahnya Stalin ya teman-teman ya, Stalin itu membunuh semua pengikutnya Lenin. Sama-sama komunis nih. Tapi karena dianggap mengancam, ya udah dibunuh aja. Lalu Stalin juga terkenal dengan keberadaan gulag-gulag. Kalau ada orang yang nggak setuju sama pemerintah, dia akan dibuang di sebuah penjara di hutan Siberia. Cerita di gulag itu ngeri sekali teman-teman. Bahkan di situ ada kanibalisme di situ. Jadi kalau di sana itu orang dibiarkan begitu saja di gulag gitu ya. Lalu mereka yang mereka yang meninggal duluan itu akan menjadi nutrisi bagi yang lain. Jadi rezim komunis itu memang pernah sangat mengerikan di masa-masa itu. Meskipun pernah sangat berjaya juga. Pada waktu Lenin itu banyak harapan gitu ya, banyak ini, meskipun juga ada banyak kontroversi, tapi di zaman Stalin itu semakin mengerikan lagi. Jadi artinya ternyata rezim komunis yang dulunya hendak membebaskan orang
Jadi bebas nggak orangnya? Enggak. Dia semakin terasing tuh. Itu kontradiksinya, teman-teman. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa mengambil beberapa ide dari sini, gitu kan? Minimal kita bisa melihat ada beberapa cita-cita, beberapa hal yang usulan-usulan yang bisa kita lihat sampai sekarang justru malah diberlakukan di banyak tempat. Meskipun bukan negara komunis gitu ya, tapi minimal di Surabaya itu ada sekolah gratis gitu kan. Yang itu dalam manifesto komunis itu sudah ada. Ya, gambarannya seperti itu teman-teman. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, boleh sekali. Maaf ya terlambat ya. Apa tadi itu kan kalau ada buruknya kapitalis itu kan ada fetisme modal, berarti ingin mendapatkan uang. Terus kalau di komunisme tuh partainya yang berkuasanya terlalu besar. Nah, kalau di rakyat kapitalis itu semakin banyak modal, semakin banyak uang. Terus kan uang berkuasa. Saat orang ngumpulin banyak modal, berarti mereka lebih berkuasa. Terus kalau masyarakat komunis juga walaupun seolah-olah setara masih ada partai yang berkuasa. Terus kenapa kok orang-orang selalu mencari kekuasaan gitu? Oke, kita bisa kembali ke Machiavelli ya. Ini. Enggak, artinya memang gerak ini ya, gerak untuk penguasaan itu memang sesuatu yang memang selalu menghantui manusia memang ya. Tapi persoalannya adalah it's okay, tapi persoalannya adalah selalu ada korban. Itu yang nggak bisa dibiarkan kan, yang kita nggak bisa diem ya. Ketika ada korban dalam komunisme, ketika di situ ada banyak korban, ya kita nggak bisa diem. Dalam kapitalisme, ketika di situ ada juga korban-korbannya, ya kita perlu untuk melakukan sesuatu kan. Ini contohnya misalkan, apakah Marx keliru sepenuhnya? Enggak. Betul ya, beberapa pandangannya Marx yang di awal, analisisnya tentang masyarakat kapitalis itu tepat loh. Dominasi kapitalisme sampai sekarang masih berlaku enggak? Iya, dunia kita sekarang, pemerintahannya kebanyakan disetir oleh para pemilik modal besar. Ya, oligarki. Nanti oleh Karl Marx, saya tadi melewati ini ya, karena supaya cepat gitu ya. Ini kita flashback aja. Ini gambarannya. Ada yang disebut sebagai, ini belum kita presentasikan tadi, belum presentasi tadi. Ini gambarannya. Jadi ini gambaran tentang apa yang disebut Karl Marx sebagai suprastruktur. Kekuatan itu mampu menggerakkan sistem politik yang dipegang oleh banyak institusi ya. Negara, bahkan menurut Marx, itu patut dicurigai sebagai nantinya ya, yang akan memuluskan jalannya pemilik modal untuk semakin kaya. Pendidikan tujuannya apa? Teman-teman disiapkan untuk jadi buruh profesional. Jadi semakin teman-teman pinter, semakin untung para pemilik modal, karena teman-teman akan menjadi semakin produktif, semakin kreatif untuk siapa? Untuk mereka. Agama, di sini kan ada gambarnya ini ya. Menurut Karl Marx ini ya, itu jadi semacam candu untuk meredam supaya kalau nanti masyarakat menderita, ya nanti cukup diredam dengan ya nanti upahmu besar di surga gitu kan. Tapi sebenarnya Karl Marx sendiri kalau ngomong soal ini perlu kita kritisi juga ya, bahwa pernah ada masa-masa di mana agama itu menjadi penggerak yang bagus juga untuk perubahan. Tapi pada masanya Karl Marx yang dia temukan ini. Nah, kurang lebih itu. Lanjut lagi, silakan. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi belum SD kan juga pernah melihat kapitalisme itu sendiri di internet, Pak. Memang banyak mimiknya, gambarannya. Cuman waktu SD itu saya mikir, itu kapitalisme zaman dulu, terus zaman sekarang itu kapitalismenya itu gimana? Saya lihat komen itu banyak bilang yang memang kapitalisme sampai sekarang itu terjadi. Cuma saya mikir, terjadinya itu gimana ya? Terus saya mikir, mungkin waktu SD itu saya masih belum bisa menemukan kapitalisme dengan profit. Saya berasumsi bahwa pemilik modal ini mainnya itu rapi. Nah, menurut Bapak, contoh permainan yang rapi itu sampai bisa menyembunyikan kapitalismenya itu di mananya ya Pak? Oke, baik. Sebenarnya itu
harusnya ada di topik kemarin ya, ketika kita ngomong soal manusia satu dimensi. Nah, gambarannya kalau kita ngomong soal kapitalisme sekarang, itu beda banget sama di zaman Marx. Karena apa? Buruhnya nggak lagi semenderita di zaman Marx. Gitu kan? Dia sekarang bisa liburan, bisa dapat jatah cuti, bisa mendapatkan ini ya bonus dan lain-lain. Tapi ingat, itu membuat kapitalisme sebenarnya menjadi semakin total. Iya, jadi kalau maksudnya pemikiran teman-teman dimainin sama kapitalisme. Iya, itu kekuatannya kapitalisme adalah cara berpikir teknologis kemarin itu loh. Ya, dia mau mampu menyesuaikan diri dengan kekuatan modalnya untuk menjadi semakin mengakar di masyarakat. Kalau dulu yang punya kepentingan atas modal itu siapa? Pemilik modal kan. Sekarang buruh punya nggak? Buruh sekarang pengennya saya kalau sudah jadi buruh jadi supervisor. Setelah jadi supervisor jadi manajer, jadi direktur produksi. Nah itu salahnya yang dimainkan. Iya. Kalau dulunya itu kapitalisme itu hanya merasuki para pemilik modal, sekarang kapitalisme merasuki buruh. Bahkan di pendidikan juga sama ya mungkin. Persoalannya itu. Nah, tapi gini teman-teman, saya hanya bisa mengatakan ini ya, kapitalisme zaman sekarang sudah tidak seganas kapitalisme di zaman dulu. Artinya, teman-teman bisa hidup dengan lebih enak dengan model kapitalisme zaman sekarang. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau yang masih tersisa ya teman-teman ya, alienasinya masih ada nggak? Itu yang masih tersisa. Kemanusiaannya teman-teman yang masih seringkali gara-gara mengejar modal itu terlupakan bahwa teman-teman itu adalah manusia yang punya dimensi sosial, yang punya dimensi politik, berpartisipasi untuk hidup bersama, lalu kemudian punya dimensi psikologis, punya dimensi aktualisasi diri yang seringkali itu kalah semua. Oleh apa? Oleh keinginan untuk mengejar uang yang lebih banyak lagi. Nah, itu persoalan yang masih tersisa menurut Herbert Marcuse, jadi satu dimensi. Tapi kalau kita ngomong soal kesejahteraan, sudah semakin baik kondisinya. Hanya saja, saat ini ya teman-teman ya, kita lihat negara kapitalis terbesar. Ada dua. Mana kira-kira? Negara kapitalis terbesar. Kapitalis terbesar. Amerika sama permulaannya revolusi industri di mana? Revolusi industri Inggris. Dua negara kapitalis terbesar itu adalah Amerika dan Inggris. Coba cek apa yang terjadi di sana sekarang. Jadi gini teman-teman, kapitalisme itu pertama-tamanya menjanjikan ya. Menjanjikannya kenapa? Ya sekarang upah buruh semakin sejahtera gitu ya. Tapi pada kenyataannya gerak inflasi dan gerak upah buruh itu nggak seimbang. Jadi upah buruhnya memang naik gitu ya, tapi inflasinya lebih naik lagi. Yang paling unggul atas inflasi itu siapa? Ya yang mengakumulasi modal. Mereka dapat diskon untuk upah buruhnya karena semakin rendah upah buruhnya, apalagi dengan teknologi ya. Sekarang kita ketemu dengan pekerja yang nggak bisa capek. Siapa itu? Mesin-mesin. Itu kapitalisme yang lebih kontemporer. Kita ngomong soal mesin-mesin tadi. AI. Sementara inflasi semakin tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ini lewat lama ya. Daya beli masyarakatnya semakin rendah. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman ya gambarannya. Kalau kita mau ngomong soal masyarakat kapitalis zaman sekarang. Solusinya saya rasa bukan lagi komunisme ya. Kita perlu melihat kemungkinan lain gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan berhadapan dengan masyarakat yang seperti ini, dengan masalah-masalah kita yang baru ini. Oke. Kita semua ini ya di bawahnya kapitalisme tuh. Ini nggak ada yang bisa diubah. Terus jadi SMA Santa Maria ini kita itu dijabarkan untuk kapitalismenya mereka dong. Saya rasa dengan teman-teman belajar filsafat di sini ya, itu menjadi semacam harapan baru gitu ya. Atau artinya teman-teman ini karena tahu kayak gini, minimal bisa tahu ya
apa yang berlaku di dunia masyarakat sekarang yang sistemnya sudah sedemikian kuat mencengkeram kita. Kita sendiri menjadi bagian darinya secara nggak sadar gitu kan. Nah ini sebenarnya pembebasan untuk teman-teman. Supaya teman-teman tahu bahwa harusnya kita punya alternatif. Mungkin kapitalisme memang berlaku, tapi bisa nggak kita mengendalikan kapitalisme? Atau kapitalisme seperti apa? Jangan sampai kapitalisme membuat hidup orang jadi satu dimensi misalnya. Kita tetap punya passion yang bisa kita kerjakan. Kita tetap bisa hidup sosial dengan baik. Nah itu alternatif-alternatifnya. Meskipun ya kekuasaannya sudah sangat besar sekarang. Oke, mohon maaf. Waktunya sudah lewat teman-teman. Kita sudah sampai di sini. Nanti diskusi setelah ini bisa kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih.